perkenalkan nama saya Christine Febrianti, NIM 3121100071. Saya berasal dari kelas B pagi, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menonton dan menanggapi video dengan judul Gerbong Jokowi Prabowo yang ditayangkan di YouTube channelnya Mata Najwa pada tanggal 18 Juli 2019. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah menyimak komprehensif dan kritis dengan dosen pengampu Bapak Haryadi Magister Pendidikan. Selamat menyaksikan. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Usai sekian lama saling berseteru, Jokowi dan Prabowo akhirnya bertemu. Perjumpaan yang disambut dengan haru biru, ada juga yang kecewa dari setiap kubu. Setidaknya tensi politik bisa diturunkan, friksi tak perlu dihayati dengan kelewatan. Lagi pula Pilpres memang telah selesai, episode politik yang baru telah dimulai. Inikah awal politik rekonsiliasi atau sekedar percaturan politik konsolidasi? Inilah Mata Najwa. Gerbong Jokowi Prabowo. Siapa hendak turun? Tidak ada lagi yang namanya 01, tidak ada lagi yang namanya 02, tidak ada lagi yang namanya cebong, tidak ada lagi yang namanya kampret. Yang ada adalah Garuda Pancasila. Menjadi presiden itu adalah mengabdi. Kami siap membantu. Semuanya merah putih. Ya, 4 hari setelah pertemuan Jokowi Prabowo, pro kontra dari pertemuan tersebut bermunculan. Bagaimana sikap para pendukung Prabowo Sandi atas pertemuan Sabtu lalu? Kita akan bahas hal itu di Mata Najwa malam hari ini. Saya akan perkenalkan siapa saja yang hadir. Dari PDI Perjuangan ada politikusnya, ada Adian Napitupulu. Selamat malam Bang Adian. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dari Gerindra ada Wakil Sekjennya Andre Rosiadi. Selamat malam Bang Andre. Selamat malam Mbak Ana. Dan juga dari koalisi Jokowi Ma'ruf ada Sekjen P3 Arsul Sani. Selamat malam Bang Arsul. Assalamualaikum. Baik. Sebelum dipertanyakan memang sengaja kami tempatkan Andre Rosiadi di tengah di antara Bang Adian dan Mas Arsul Sani. Apa maksudnya nanti saya akan jelaskan, sambil juga nanti mungkin ada penjelasan yang lain. Di sebelah kanan saya perkenalkan ada Ketua DPP PKS Al Muzamil Yusuf. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kami juga mengundang dari PAN, ada anggota Dewan Kehormatan PAN, Derajat Wibowo. Selamat malam Mas Derajat. Selamat malam, Mbak Ana. Oke. Itu politisinya, tapi karena Pilpres bukan hanya urusan politisi, saya juga mengundang Rocky Gerung, peneliti Perhimpunan Pendidikan Demokrasi. Selamat malam Bang Rocky. Dan yang paling ujung saya simpan paling akhir, tapi nanti saya tanya paling pertama. Ada Babe Ridwan Saidi, ada budayawan. Selamat malam, Assalamualaikum. Oke. Jadi Pilpres urusan semua, politik urusan semua, bukan hanya urusan elit. Karenanya saya mau ke Babe dulu. Pertemuan kemarin, Be, di gerbong kereta. Biasa atau luar biasa? Nggak ada apa-apanya tuh pertemuan. Yang pertama begini ya, itu mereka ketemu kan tidak ada pertengkaran yang serius dibandingkan dengan Aidit, PKI dan Masyumi, Isa Ansari. Itu terjadi pertemuan tahun 53 di Resto DPRS masih di lapangan Banteng, kantornya Mulyani sekarang. Itu ada pertemuan yang makan siang. Jadi yang kemarin nggak ada apa-apanya? Nggak ada apa-apanya, itu pertemuan biasa-biasa aja. Tidak ada makna yang bisa ditarik? Tidak ada. Setelah Karena sekian itu lama pertama berseteru. ya, quality pertemuan fisiknya berbeda. Waktu 2014,
Prabowo tuh tabe ketemu Jokowi memberi selamat. Ini kagak ada tabenya. Ada hormatnya. Kagak ada. Ada, Be. Ulangin lagi filmnya. Oke, kita siapin ya. Kagak ada tabenya ke publik. Hormat langsung ke Pak Jokowi. Enggak, Coba nanti disiapkan ya, tolong di atas. Pas ketemu. Oke, terus apa lagi, Be? Itu satu. Kedua, pembicaraan apa? Nggak ada bahwa saya akan membantu, itu aja kan. Nggak ada yang lain-lain setelah itu. Yang lebih Pak Karno itu dulu menjadi kontroversial. Apakah mau datang ke Muktamar Masyumi tahun 54 di Surabaya apa enggak? Ternyata dia datang. Itu yang lebih mendasar, ideologi itu masalah ini kan apa sih, Mak? Ketika bilang tidak ada lagi cebong kampret, yang ada Garuda, tidak itu ada kan lagi. bukan masalah penting cebong kampret, kan nggak di undang-undang. Ya kan, dibuang juga soal gampang, itu dipakai lagi juga soal gampang. Jadi dari pertemuan biasa, dari omongan aja. biasa. Dan sudah sepantasnya berpolitik tanpa kebencian. Ketemulah. Oke, tidak luar biasa. Kalau dibilang bahwa itu untuk mengademkan, jadi lebih adem nggak? Kagak, orang sih tetap aja pada pendirian masing-masing. Adem dari mana? Tidak Nggak ada. ada pembicaraan yang ngademin, pembicaranya biasa aja, ngomongnya pada begitu-begitu doang, ngomongannya bukan retorika dan narasi yang menarik untuk didengar. Tidak menarik omongan Jokowi Prabowo. Kagak ada, dari segi retorika kagak ada. Coba putar lagi. Nanti kita kagak ada macam saya mah dengerinnya. Gitu ya. Jadi yang lebay ini siapa? Kita yang lebay menselebrasi. Iya, Sebetulnya tanggapan publik terhadap pertemuan itu berarti itu biasa. saya ke Bang Rocky Gerung, itu biasa atau bisa kita maknai berbeda? Saya anggap memang nggak ada apa-apa. Tapi kan memang mesti diributkan supaya seolah-olah ada apa-apa gitu kan. Jadi memang itu tradisi baru politik Indonesia, yaitu memalsukan realitas itu. Di dalam ilmu lukis-melukis namanya surrealisme. Jadi politik kan mestinya representasi dari realitas. Tapi karena dibikin surrealis, maka politik itu jadi dipaksa untuk menafsirkan. Nah, penafsiran itu kemudian dicari-cari, nggak ada, ketemu di mana. Akhirnya ketemu di warung sate itu tuh. Di belakangnya ada Togok sama Semar. Lalu itu yang jadi surrealisme tafsirnya tuh. Nah, kita nggak tahu apa sebetulnya makna itu, sehingga orang sampai sekarang kan kita nggak punya referensi kemana kita mencari keterangan tentang politik. Ke Pancasila, Jokowi terus-menerus bilang ke Pancasila acuannya. Loh, Pancasila itu tafsir resmi negara sekarang, bukan tafsir publik. Kalau publik bikin tafsir tentang Pancasila, diomelin gitu kan. Kemana lagi coba? Ke pidato presiden. Pidato presiden isinya kontradiksi semua tuh. Nggak ada isinya sebenarnya. Anda bicara pidato yang divisi. Iya. Oke, kita nanti akan menyentuh itu di sana. Okay. Tapi saya ingin kembali ke sini. Jadi tidak ada yang bisa dimaknai lebih dari sekedar ini. Ada, yaitu antara siapa namanya Togok sama Semar itu. Kalau kita pernah belajar sedikit filsafat Jawa, Togok itu artinya orang yang berupaya untuk makan sebanyak-banyaknya, tapi mulutnya kecil. Karena itu dia robek mulutnya, karena dia mau telan semua kan. Kebetulan itu ada di belakang Pak Jokowi. Lalu orang anggap, oh ini dia mau telan semua dong politik Indonesia itu. Kan itu simbolnya kan. Ini filsafat nih. Iya, filsafat Jawa bilang begitu. Begini, kalau sebentar dikit aja, kalau main filsafat tempatnya juga penting dibahas Lebak Bulus. Apa itu? Oh, bulusnya Iya, masalahnya. Yang dibulusin siapa kita kagak tahu Oh, kan. jadi ini permainan akal bulus siapa? Ya kurang lebih dia milih tempat Lebak Bulus. Siapa nih? Itu mereka berdua kan memutuskan makannya warung sate Lebak Bulus. Kan warung sate banyak di mana-mana. Oke, dilanjutkan Bang Rocky. Iya, jadi itu kan orang kehilangan pakem, kehilangan. Yang satunya Anda belum menjelaskan. Kalau yang tadi Togok, Yang kalau yang satu satu yang Semar. di belakang Pak Prabowo. Semar itu dulu saya pernah belajar sedikit perbayangan itu. Semar itu dia justru apa kok Semar ya? Semar kan perutnya gendut kan? Karena waktu disuruh nelan gunung itu oleh dewa, dia memang bisa telan, tapi dia nggak bisa kunyah. Karena dia taring semua, nggak ada geraham dia. Akibatnya dia nggak bisa muntahkan lagi itu, karena dia telan belut, maka perutnya jadi bukan six pack, 6 month gitu perutnya jadi kan. Jadi itu, sekarang orang mau tafsirin tuh. Mengapa yang beredar di publik akhirnya tafsir perwayangan? Karena tadi, yang terang-terangan ditutupi, yang gelap-gelapan mau diterangin itu. Jadi kita nggak Yang punya. terang-terangan apa? Tolong diterangkan malam ini Bang Rocky. Yang terang-terangan dari pertemuan itu? Yang terang-terangan selain matanya Najwa yang terang, juga ada mata yang lain itu.
Apa jadi? Terangkan Bang Rocky. Apa yang terang-terangan yang tidak mau diucapkan? Karena nggak terang, maka semua orang jadi mata-mata, memata-matai pertemuan itu kan. Mata-mata yang paling betul ya mata Najwa kan. Dia memata-matai dengan cara mengundang semua orang supaya jadi terang itu. Nah kita sampai sekarang nggak tahu tuh. Yang beredar di sosial media itu sekedar pertemuan karena itu dibikin di tempat publik supaya kan tafsirnya supaya nggak ada sembunyi-sembunyian. Oke. Iya tapi Anda menyebut sosial media karena Anda juga aktivis Twitter. Saya mau membuat terang dengan membaca Twitter Anda, Bang Rocky. boleh. Boleh kita keluarkan Twitter Rocky Gerung dan saya minta Anda untuk menafsirkan itu. Kita keluarkan karena Anda bicara soal kolam. Takdir anak kolam habis-habisan menghina akhirnya harus berbagi kolam Anda bilang. Mana? Oke, bisa dimulai dari yang pertama. Iya deh, silakan jingkrak-jingkrak tapi tetap di kolam. Junjungan ambil jatah kolam buat tetangga sebelah, anak kolam maki-makinya ke gua. Ancur, Dro, jangan remehkan kedungungan kami. Kereta udah jalan, Dro, yang di kolam ditinggal bengong. Astaga, berbagi kolam memang harus terjadi, itu akibatnya logis. Mengapa masih ngamuk? Ya Apa itu. maksud Anda? Yang anak kolam itu siapa? Saya nggak mungkin terangkan karena politik kita surrealis tadi kan. Jadi kalau saya bikin jelas, justru orang nggak percaya. Karena itu dikaburkan aja, dibikin ngambang supaya orang tafsirkan siapa anak kolam. Bahkan ada mbahnya di kolam itu kan. Jadi silakan bikin tafsir. Kalau ditafsirkan anak kolam adalah orang yang sekarang berada dalam koalisi Jokowi yang kemudian resah karena kolamnya akan kemasukan penghuni baru? Terima kasih tafsirannya, Najwa. Betul tidak? Betul tidak? Bang Rocky, betul tidak tafsiran itu? Ya mungkin betulnya sampai 9:30 nanti betul tuh. Anda mulai ikut politisi gaya ngomongnya tidak straight to the point. Saya Padahal ngikuti maksud gini. saya Rocky Gerung harus berani tanpa Betul. tedeng-aling-aling. Saya mau berani kalau yang saya saksikan itu adalah pertemuan dua leader. Tapi sebetulnya dia bukan leader dua-duanya dealer itu. Masa saya percaya dealer? Kalau leader oke, kita terang-terang. Ini dealer. Dealer itu selalu tertutup transaksinya kan. Karena mau ambil fee. Masing-masing berebut fee. Itu keras, bukan leader tapi dealer. Nanti harus ditanggapi oleh yang merasa memiliki leader itu, apakah betul Jokowi Prabowo hanya sekedar dealer? Setelah pariwara jangan kemana-mana, tetap di Mata Najwa. Kalau saya ketemu nanti tokoh-tokoh, saya ketemu Presiden Jokowi. Iya Pak. Itu saya begini. Ya jangan Pak. Dengar dulu Ibu. Dengar dulu Ibu. Begini. Kita hidup dalam negara hukum. Jadi kalau hukum kita sudah upayakan, kita harus bisa ikut sistem hukum itu. Iya. Baik, itu cuplikan ketika Pak Prabowo Subianto bertemu dengan relawannya. Sempat kita dengarkan ada teriakan-teriakan, jangan Pak, jangan, ketika Pak Prabowo mengatakan kalau nanti bertemu dengan Pak Jokowi. Jadi memang ada kekecewaan itu, dan apakah saya ingin langsung Anda menanggapi Bang Rocky Gerung tadi? Ya. Pak Prabowo itu dan Pak Jokowi dealer bukan leader, ini hanya negosiasi saja? Saya pastikan pertemuan itu tidak ada negosiasi. Jadi kalau ada orang yang bilang pertemuan Pak Jokowi dan Pak Prabowo ada membicarakan bagi-bagi kursi kabinet, saya pastikan itu fitnah. Saya bilang Mbak Nana, saya harus tegas di sini. Gerindra itu sejak didirikan belum pernah menikmati kursi kabinet. Meskipun 2009 sampai 2014 Pak SBY menawari kursi kabinet kepada kami. 2014 sampai 2019 Pak Jokowi menawarkan kursi kabinet itu kepada kami. Bahkan 2018 Pak Jokowi menawarkan kursi wapres itu kepada Pak Prabowo. Jadi sangat miris kalau pertemuan dua tokoh bangsa ini demi Indonesia guyup, kami dituduh iming-iming jabatan. Tolong jangan samakan Gerindra dan Pak Prabowo dengan pihak lain gitu loh. Oke. Yang butuh panggung untuk 2024. Bagaimana penjelasannya, Bang Andre? Saya harus tegas di sini. Sebentar Bang Andre, dari yang jelas kita tahu posisi Pak Prabowo dari keras, alot, kemudian juga elit-elit Gerindra Ya. kerap mengatakan tidak perlu bertemu, sampai kemudian akhirnya makan sate bareng. Jadi gini Mbak. Jadi apa yang terjadi di balik itu dan bagaimana menjamin memang tidak ada deal-deal? Ya, jadi gini, kompetisi sudah selesai. Ya, bangsa ini membutuhkan ya kita kembali guyup kembali. Agar apa? Agar Indonesia bisa maju, Indonesia bisa sejahtera, adil dan makmur. Nah, Pak Prabowo merasakan
kebutuhan itu. Akhirnya beliau memutuskan untuk bertemu dengan Pak Jokowi. Dan pertemuan itu sekali lagi tidak ada sembunyi-sembunyi. Tanggal 28 Juni 2019, dalam rapat terakhir Koalisi Indonesia Adil Makmur, Pak Prabowo menyampaikan secara terbuka. Ada ulama yang hadir, ada pimpinan partai koalisi yang hadir. Semuanya termasuk Pak Amin dari PKS juga hadir, Demokrat juga hadir di situ. Sampaikan saya akan bertemu dengan Pak Jokowi. Bahkan 1 hari sebelum pertemuan itu Pak Prabowo berkirim surat memberitahukan bahwa besok insya Allah saya akan ketemu. Nanti setelah bertemu hasilnya akan saya kasih tahu. Jadi tidak ada Jadi penafsiran dealer panggung itu depan, salah. panggung belakang tidak ada, semua transparan. Saya pastikan tidak ada bicara bagi-bagi kursi kabinet sama sekali dalam pertemuan itu. Oke, ada tanggapan Bung Rofi? Ya? Mau menanggapi sekarang? Iya, karena yang ngomong orang partai, ya kita mesti seolah-olah percaya gitu. Enggak, ya saya kira jujur yang dibilang oleh Andre. Emang begitu. Jadi makanya tadi saya bilang tuh pertemuan gak ada apa-apanya. Cuman tempatnya bersejarah. Lebak Bulus bukan banyak bulus. Di situ yang terkenal adalah buaya putih. Sampai gini hari. Kalau kita lewat jalan Pondok Labu ada jembatan. Di kolong jembatan itu buaya putihnya sering nongol. Oke, artinya apa tuh, Be? Iya, buaya bagaimana mau diartiin lagi. Oke, baik. Jadi tidak ada deal-deal karena kita tahu misalnya. Jadi Mbak Nana. Saya kasih kesempatan Oke, Bang Adian. silakan. Teman koalisi atau bukan ini? Loh, Mbak. Oke, saya hanya menyindir aja. Saya harus jelaskan supaya jangan ada membuli. Bedakan kami dengan yang lain. Yang lain itu siapa? Loh, kami udah jelas 2009, 2014 ditawari kami nggak ambil. 2014, 2019 kami ditawari nggak ambil. Yang lain jadi siapa? Jangan samakan kami yang lain yang gampang tergoda. Gerindra nggak gampang tergoda. Yang gampang tergoda siapa? Biarkan publik yang menilai. Ngomong-ngomong juga. Masyarakat Indonesia begitu cerdas dan gampang menilai. Oke, Bang Adian, yang kita tahu memang yang tampak di permukaan Kepala BIN, Pak Budi Gunawan yang muncul. Tapi apakah memang apa konsiderasi yang terjadi di balik itu sampai kemudian akhirnya pertemuannya terjadi? Pertama, mau dibilang orang tidak punya makna apa-apa, tidak ada arti apa-apa, itu pertemuan biasa-biasa saja, nggak penting menurut saya. Pendapat orang per orang. Kenapa? Yang penting adalah pendapat rakyat. Yang penting bahwa dampak dari pertemuan itu nilai tukar rupiah membaik. Jadi kalau dibilang nggak ada dampak, itu kata orang. Nilai tukar rupiah. Fakta ekonominya tidak seperti itu. Nah, mau kemudian dikatakan tempatnya di Lebak Bulus, ada buaya putih, hitam, coklat, juga nggak penting kita bahas. Yang jelas pertemuannya di MRT yang diresmikan Jokowi. Nah, pertemuan itu setuju tidak setuju membuat situasi menjadi lebih adem, menjadi lebih nyaman. Walaupun sebenarnya rakyat juga sudah berterima dengan hasil pemilu itu. Tapi disempurnakan dengan pertemuan itu. Nah, kalau ada orang yang tidak suka, kita juga tidak bisa memaksa semua orang untuk suka pada situasi itu. Biarkan saja yang tidak suka berjalan dan tidak sukanya, yang masih benci berjalan kebenciannya, dan mau benci atau tidak suka, Jokowi tetap presidennya. Tapi bahwa Artinya Jokowi... Tapi bahwa muncul kecurigaan yang ada itu wajar atau tidak wajar? Wajar aja. Orang mau curiga ada pertemuan, ada deal di balik pertemuan itu, leader di balik jadi dealer, dealer di balik jadi leader, segala nggak penting. Kita tidak mampu membatasi orang untuk berpikir dan mereka-reka menduga-duga segala macam. Bagi saya tidak bijak kalau kemudian saya melarang orang untuk menduga-duga, melarang orang untuk bercuriga segala macam. Boleh-boleh aja dan nggak mengganggu apa-apa. Itu tidak mengganggu posisi Jokowi, tidak mengganggu perolehan suaranya, tidak mengganggu hasil MK. Terus apa yang harus dibicarakan? Sampai saat ini mau dibilang dealer, leader segala macam, Jokowi pemimpin Republik Indonesia, presiden, clear. Oke. Yang pasti kekecewaan itu tampak muncul di beberapa pendukung Pak Prabowo. Seperti tadi emak-emak yang kemudian berbicara jangan bertemu dan sebagainya. Apakah memang itu juga sudah diantisipasi oleh Pak Prabowo ketika sebagian pendukungnya kecewa? Ya, tentu ada yang pro, ada yang kontra. Tapi Pak Prabowo sebagai negarawan menginginkan hal yang lebih besar, yaitu Indonesia guyup. Ya, kita ingin polarisasi antar pendukung bisa berkurang. Dan Pak Prabowo kan sudah menyampaikan komitmen akan menjelaskan
hasil pertemuan ini termasuk kepada emak-emak itu nanti, kepada ulama, kepada pendukung, seluruh pimpinan partai koalisi akan diajak bicara dan disampaikan. Dan Pak Amin sudah ketemu kemarin dan Pak Amin jelas menyampaikan ternyata rumors yang menyebutkan pertemuan itu bagi-bagi kursi nggak benar. Memang pertemuan dua negarawan dengan tujuan yang baik gitu loh. Kenapa kita harus bercuriga, marah-marah? Kalau memang tujuannya untuk Indonesia guyup itu loh Mbak Nana. Karena kalau di media sosial misalnya kan kencang tuh, selamat tinggal Gerindra, selamat tinggal Pak Prabowo, ada suara-suara seperti itu misalnya. Yang jelas Mbak Nana. Sudah menyakiti, merobek hati rakyat dan kami sebagainya. tidak pernah berkhianat dengan rakyat. Mbak Nana saya sampaikan, ini publik juga harus tahu ya. Kalau kita fair dan objektif, Pak Prabowo itu yang ada di pikirannya, bagaimana memikirkan nasib pendukung, relawan yang sekarang masih banyak masalah. Mbak Nana saya tanya, ada nggak setelah kejadian misal 2021 atau ulama-ulama kami dipanggil itu, yang ngurus ulama, yang ngurus relawan, datang kami ke kantor polisi, bikin surat penangguhan, membela itu siapa? Ya? Siapa yang membela? Partai Gerindra yang memberi surat penangguhan resmi ke Polda Metro Jaya. Hanya Partai Gerindra? Ya bisa cek nanti ke Polda Metro Jaya. Partai koalisi yang lain dari Pak Prabowo? Saya nggak ingin menanggapi, tapi setahu saya Partai Gerindra. Ketika Anda bilang hanya Partai Gerindra, apakah artinya PKS tidak melakukan itu? Setahu saya memberi surat penangguhan itu resmi Partai Gerindra. Yang lain saya nggak tahu. Setahu saya hanya tahu Partai Gerindra. Kalau gitu jelas saya tanya. Setahu saya hanya Partai Gerindra yang melakukan itu. Ya, walau alam tanya sama partai lain. Tanya sama partai lain, gitu loh. Jadi Nana, itu menunjukkan komitmennya Pak Prabowo dan Partai Gerindra. Kami tidak akan pernah meninggalkan pendukung kami, gitu loh. Fair loh. Saya ingin kasih kesempatan Pak Muzamil Yusuf. Sebelum terlalu panjang karena saya harus break, saya mau klarifikasi saja. Hanya Gerindra yang ngurusin relawan-relawan yang terjerat kasus hukum, PKS tidak mengurusi? Kami mengurus karena PKS itu punya banyak simpatisan pembela hukum dengan bekerja di LSM atau bekerja di Ormas dan lain-lain. Mereka bekerja. Dan jadi klaim hanya Gerindra. Mbak Nana, saya tidak ingin menyalahkan. Saya hanya menjawab. Ini silakan cek di kantor polisi. Partai yang resmi memberikan surat penangguhan penahanan itu Partai Gerindra. Bahkan kadernya Mas Derajat, Bang Egy Sujana, Mas Tova. Tidak diurus oleh PAN. Itu yang mengeluarkan itu Partai Gerindra. Tidak diurus oleh PAN. Nggak tahu saya. Karena kemudian tampaknya ada kesan. Karena kemudian tampaknya ada kesan adalah walaupun yang ini oposisi, tapi yang ini malah justru yang mengurusi yang oposisi begitu. Ini bagian tanggung jawab moral Pak Prabowo. Dijawab setelah Pariwara. Tetap di Mata Najwa, jangan kemana-mana. Mungkin Gerindra untuk saat ini 100% hakul yakin ingin merapat ke Jokowi atau tidak. Karena pada saat yang bersamaan pertemuan itu menuai begitu banyak kritik, bukan hanya pujian kepada Prabowo. Jadi PR besar sebenarnya kepada Prabowo sebelum berkoalisi dengan Jokowi adalah melakukan rekonsiliasi dengan para pendukungnya, melakukan rekonsiliasi dengan PA 212, Istimewa Ulama, bahkan mungkin dengan Pak Amin Rais. Sebab itulah saya kira Gerindra sekalipun punya keinginan bergabung dengan Jokowi sedang menimbang soal plus minus kalau jadi bergabung dengan Jokowi. Karena suka tidak suka, Prabowo Gerindra adalah satu simbol melakukan perlawanan politik mengganti presiden. Kalau tiba-tiba simbol yang ingin mengganti presiden ini merapat kepada Jokowi, tentu ini satu perjudian yang sangat luar biasa. Apakah betul perjudian yang akan menjadi sangat luar biasa kalau kemudian nanti Gerindra bergabung dengan koalisi? Bagaimana sikap PKS melihat pertemuan tadi? Pertemuan itu bisa kita nilai dari 4 perspektif paling tidak. Perspektif pertama adalah legalitas hasil pemilu. Partai, Pilpres, Pileg bekerja dalam ranah konstitusi. Ketika ada putusan Mahkamah Konstitusi, maka dia final and binding. Hanya pada mana itu pertemuan itu bisa kita artikan. Pada perspektif kedua, yaitu kualitas pemilu, saya kira itu tidak didamaikan pada pertemuan itu. Kualitas pemilu sesuai dengan perdebatan yang panjang, terjadinya kecurangan pemilu, dan lain-lain. Yang ketiga, dalam konteks
pemaknaan substansi perbedaan antara dua capres, pertemuan itu tidak untuk mendamaikan perbedaan itu. Karena perspektif perbedaan itu saya kira besar kita ketahui perdebatan baik dari yang disampaikan capres maupun partai-partai dan pendukungnya. Yang keempat, pertemuan itu juga belum mendefinisikan secara jernih tentang sikap pasca pertemuan, yaitu oposisi atau koalisi dalam konteks ucapan Pak Prabowo. Jadi pertemuan itu saya kira sah dalam makna tafsir konstitusi bahwa partai bekerja dalam ranah konstitusi. MK sudah putuskan final and binding, kita menatap ke depan. Adapun 3 makna lainnya saya katakan tadi, kualitas pemilu, silakan bukti-bukti berikutnya, mungkin nanti ada orang-orang yang punya kesaksian untuk membongkar apa yang terjadi. Pak Muzamil, ketika tadi Anda katakan perspektif perbedaan yang sedemikian tajam antar kedua capres, apakah perbedaan itu sedemikian nyata sehingga akan menurut PKS akan absurd kalau kemudian Gerindra bergabung dengan koalisi? Saya tidak ingin mengomentari pergabungan itu, tapi saya ingin katakan rekonsiliasi yang substansif adalah akan lebih baik kalau 01 mengakomodir kritik-kritik yang memang konstruktif. Sehingga kritik itu akan menjadi jawaban bagi pendukung 02, oh ternyata sebagian kritik kami sudah diselesaikan oleh 01. Ya. Itu menurut kami ketika, kalau kita bicara ke depan ya, pertemuan itu akan substansif kalau ada seperti itu. Kalau perbedaan itu tidak sama sekali diakomodir, ya, maka memang perbedaan ini harus kita suarakan di parlemen, ya, karena pendukung Pak 02 44,5%, ya kami sejak awal mendukung calon 02 Prabowo Sandi, ketika itu Gerindra kekurangan kursi 39 kursi DPR, kami punya 40 kursi. Sejak awal kami sadar, kami bergabung dengan 02, kami menang akan menjadi pimpinan di eksekutif, kami kalah, kami siap menjadi oposisi. Dan kalau kemudian itu sekarang tidak dilakukan oleh Gerindra, padahal sudah diberikan tambahan kursi, PKS seperti apa? Sorry, gimana? Tadi kan Anda katakan PKS Gerindra kekurangan 39 kursi. Ya, waktu pencalonan ya. Yang kemudian dimasuk dengan komitmen akan ketika kalah akan sama-sama di legislatif menjadi oposisi. Ya. Tapi kemungkinan itu kan sekarang mungkin berubah. PKS tidak apa-apa ditinggal? Kami sudah membicarakan sejak lama. Tapi kami pun bersepakat untuk saling menghormati keputusan rumah tangga masing-masing. Bukan hanya Gerindra, ada Demokrat, ada PAN. Saya kira itu wilayah rumah tangga yang harus kita hormati masing-masing. Dan kami sejak Pak Jokowi 2014 terpilih, 2015 kami diundang ke istana. Saya ikut menemani presiden partai. Presiden partai pada waktu mengatakan, Pak Jokowi silakan memerintah dan kami dalam posisi oposisi. Kita saling berperan masing-masing. Sehingga menghasilkan sebuah pemerintahan atau oposisi yang sehat. Rakyat, bangsa akan kuat. Itu disampaikan di depan Pak Prabowo. Jadi kalau itu berulang kepada saat ini, saya kira itu sudah pilihan kami. Sejak awal mendukung Pak Prabowo sampai saat ini, sampai ketika keributan di MK, kami suplai dengan data-data kami. Kami tidak berubah dan suara itu juga muncul dari konstituen atau kader kami. Walaupun kalau Mbak Nana tanya keputusan resmi partai, ya partai kan tidak bisa serta-merta. Dia ada mekanisme. Mekanisme di kami yaitu mekanisme majelis syuro. Pak Muzamil, jadi saya ingin Anda tutup poin. Jadi Anda ingin mengingatkan bahwa untuk mendapatkan suara 44,5% itu juga ada andil PKS. Dan janganlah PKS ditinggalkan begitu saja kalau tiba-tiba Gerindra masuk. Itu kan yang Anda mau bilang? Kami tentu berharap. Saya berusaha menerjemahkan ucapan Anda. Kami tentu berharap kebersamaan oposisi, kalau kita jumlahkan yang ada di DPR 02 ini kan ada 35%. Kalau kebersamaan itu bisa dijagakan bagus. Tapi bahwa kemudian yang lain tidak memilih itu, tentu itu wilayah kewenangan partai masing-masing. Sebelum ke Andre, Bang Rocky, apa menurut Anda memang krusial atau tidak Gerindra tetap di barisan bersama dengan PKS yang sudah bilang oposisi? Itu kalkulasi suara aja yang merupakan konsekuensi dari pragmatisme sejak awal tuh. Kan kita seolah-olah ingin membayangkan bahwa ini ada konfrontasi etik, konfrontasi moral tuh. Bagi Mama iya. Tapi Mama kan nggak punya akses untuk Mama dalam pengertian publik yang lebih luas itu, yang berupaya untuk mengaktifkan value dalam politik. Jadi sebetulnya kita akhirnya masuk pada pragmatisme atau bahkan oportunisme. Karena itu hitungan itu menjadi dibikin rasional karena cuman itu permainannya tuh.
Kan nggak ada permainan lain kan, selain pragmatisme kan. Kan orang tidak menyangka bahwa Prabowo dalam hal ini akan ada di stasiun. Orang nggak menyangka bahwa Pak Jokowi juga akan mengucapkan kalimat-kalimat yang membujuk sekaligus menahan itu. Misalnya kalimat kami perlu oposisi itu. Itu maknanya apa? Kami perlu ada oposisi terhadap kami atau kami perlu oposisi masuk ke kami itu. Itu nggak pernah dibongkar kan maksudnya kan. Jadi itu sebut aja kata pengantarnya begitu. Nanti daftar isinya kita lihat tuh. Bab satunya apa soal kursi, bab duanya apa soal kasus. Kan di belakang itu kan panjang itu. Oke. Yang juga menarik adalah membaca sikap PAN, Mas Derajat. Karena kita tahu memang belum diambil sikap keputusan resmi, tapi kalau kita boleh melihat apa yang dikatakan Pak Amin Rais, kita akan dengarkan cuplikan pernyataan Pak Amin Rais berikut ini soal pertemuannya dengan Pak Prabowo dan menyikapi pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Menurut beliau, yang namanya rekonsiliasi itu memang betul-betul harus objektif, kemudian peta ke depan, lantas mapping, political map-nya itu bagaimana. Kalau memang betul untuk kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kedaulatan air, memperkuat ketahanan bangsa, perbaikan kekuatan militer dan lain-lain, ya. Kemudian pro pada rakyat, pro pasal 33 Undang-Undang 45, maka semua bisa dipertimbangkan. Ya, kalau merekonsiliasi dan tentu ya kekuatannya seperti terrefleksikan di dalam hasil menurut versi KPU yang didukung oleh MK. Ya. Paling enggak 5545. Ya. Kalau betul ya. Nah, kalau tidak itu namanya kooptasi, ya tentu itu tidak akan bisa dan jelas sekali akan memilih menjadi oposisi. Mas Derajat, kalau membaca itu artinya mau asal jatahnya jelas, minimal 45% seperti suara yang diperoleh Pak Prabowo. Oh enggak, itu Pak Amin kan menjelaskan apa yang disampaikan Mas Bowo kepada Pak Amin. Ya. Bahwa iya mau asal enggak, jatahnya jadi itu jelas. bukan ucapan Pak Amin, tapi itu ucapan Mas Prabowo. Disampaikan Pak Amin menjelaskan kepada media. Berarti memang Pak Prabowo yang mengatakan. Saya nggak tahu, saya nggak mau menafsirkan terlalu jauh. Tapi sebelum Nana menanyakan saya beberapa hal yang lain, saya ingin tambahkan klarifikasi soal pernyataan Mas Andri tadi. Ya, bahwa yang soal tidak peduli tadi. Iya, jadi begini, yang dinyatakan Mas Andri itu benar, tapi bukan seluruh kebenaran. Karena politik di Indonesia itu tidak hanya sekedar surat. Jadi ada kerja-kerja di belakang layar yang harus dilakukan. Mungkin memang Mas Andri yang yang menandatangan surat itu ya, tapi kerja-kerja di belakang layar ini itu semua partai melakukannya ya. Jadi saya tidak akan terlalu jauh lah, tapi kira-kira itu jadi kami apalagi dua kader kami kerja keras betul-betul itu untuk membela Bang Egy sama Nara ya. Jadi itu yang sudah pertama. Sudah Bang Andre, Anda mau menanggapi yang itu karena saya masih mau follow up tadi tuh yang jatah 45%. Nah, saya nggak perlu menanggapi. Tidak perlu menanggapi. Nggak perlu menanggapi. Jadi sudah selesai. Ya. Sudah selesai. Oke. Boleh tolong diteruskan, Mas Ya, Derajat. terus kemudian kalau yang Pak Amin kan sudah menyampaikan secara tegas bahwa beliau mengharapkan ada oposisi, ya, bahwa di dalam demokrasi supaya demokrasi itu kuat dan sehat itu kita memerlukan checks and balance, ya. Karena kalau tidak ada checks and balance itu ya akan banyak hal yang mungkin akan merugikan rakyat tapi tidak bisa dikoreksi. Dan Pak Jokowi, Mas Prabowo, kita semua ini kan manusia, tempatnya salah, ya. Di seluruh dunia demokrasi itu selalu ada check and balance. Dan check and balance itu bisa dari oposisi, bisa dari pers, ya. Kalau persnya terkooptasi ya nggak bisa check and balance. Tapi kalau persnya bebas, bertanggung jawab, bisa check and balance. Jadi banyak sekali contohnya. Donald Trump, Nana juga kuliah di Australia, tahu sendiri bagaimana check and balance itu sangat bermanfaat bagi negara. Dan itu kira-kira memang arah PAN nanti dalam mengambil keputusan? Ya, Pak Amin sudah menyampaikan di dalam video, di dalam Pak Amin meminta supaya ada oposisi. Pak, ini saya bukan mencampuri iteran. Ya. Yang ketua umum Pak Amin apa Pak Zul? Kenapa Be ditanyakan? Kenapa Be?
menjelaskan kebijakan PAN, Ya. tapi kok merujuknya ke Pak Amin. Karena Babe melihat beda antara Pak Zul dan Pak Amin Enggak, ya? saya nggak tahu Zul punya pendirian apa enggak, saya nggak ikutin dia. Saya cuma tanya kenapa nggak merujuknya ke Pak Amin. Oh gitu ya. Babe, apakah memang karena tentunya pendapatnya bisa beragam. Misalnya Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan juga mungkin pendapatnya beragam, Mas Derajat beragam. Kalau Tapi ini Bara nggak usah dianggap lah. Dia suaranya hanya belasan ribu. Ya, 3 kali gagal maju ke DPR, nggak usah dianggap. Tapi gini, Ketua Umumnya Bang Zul dan Bang Zul di dalam memutuskan itu tentu beliau mengambil semua masukan dari DPW dan segala macam, dan tentu nasihat Pak Amin itu akan menjadi rujukan gitu ya. Baik. Jadi tentu keputusan final akan diputuskan bersama, dan yang paling krusial tentu adalah dari Bang Zul sebagai Ketua Umum gitu. Oke. Kita akan kembali setelah pariwara. Saya masih menyimpang Bang Arsul Sani yang disebut-sebut. Saya masih menyimpan karena yang disebut-sebut akan jadi menteri. Saya akan tanya soal itu nanti. Setelah pariwara tetap di Mata Najwa. Bisa gagal. Ada yang bertanya kenapa Pak Prabowo belum ucapkan selamat atas ditetapkan Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia untuk 2019-2024. Saya katakan... Nah, setelah saya menonton video tadi, saya akan menanggapi hasil video tersebut. Sebenarnya, pertemuan antara Bapak Presiden Jokowi dan Prabowo tidak dilangsungkan. Menurut sumber berita yang saya baca, yaitu di CNN News, Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf Amin, Bapak Ferry Surya Hendrawan menceritakan pertemuan Presiden terpilih Jokowi dan rivalnya pada di Pilpres 2009 Bapak Prabowo Subianto nyaris batal. Pertemuan di MRT tersebut hampir saja batal atau tidak jadi dikarenakan Bapak Prabowo sempat mendengarkan isu kalau yang mendukung pertemuan itu berarti mengharapkan kursi atau jabatan dari pemerintahan Bapak Presiden Jokowi. Nah, setelah diluruskan informasi yang salah tersebut atau isu-isu tersebut, sehingga jadi dan terlaksananya pertemuan tersebut karena informasi tersebut telah diluruskan, makanya pertemuan itu bisa terjadi. Nah, pertemuan itu berawal di stasiun MRT Lebak Bulus Grab. Jokowi dan Prabowo lantas duduk berdampingan sambil berbicara dalam rantanan yang membawa mereka ke stasiun MRT Senayan. Tiba di Senayan, keduanya melanjutkan silaturahmi ke salah satu restoran di sebuah mal di wilayah tersebut. Nah, pertemuan mereka ini diadakan pagi hari. Pertemuan mereka ini sangat akrab, seperti pertemuan seorang sahabat dan kawan. Tentunya pertemuan ini sudah direncanakan sejak jauh-jauh hari atau sudah sejak saat lama. Tetapi Bapak Prabowo sangat sibuk mondar-mandir ke luar negeri. Jadi beliau tidak sempat hadir atau menetap di Indonesia karena beliau ini sangat sibuk. Nah, pada kesempatan inilah beliau akhirnya menyetujui rencana untuk bertemu dengan Bapak Presiden Jokowi. Dan yang menjadi alasan utama kenapa MRT dijadikan tempat pertemuan mereka, karena ini permintaan langsung dari Bapak Prabowo karena beliau belum pernah menaiki MRT. Jadi sekalian untuk memenuhi keinginannya, makanya pertemuan tersebut dilaksanakan di MRT. Nah, dari pertemuan antara Bapak Presiden Jokowi dan Prabowo itu ada juga hal positif yang ada. Yang pertama adalah pertemuan di MRT itu menunjukkan bahwa angkutan umum harus menjadi bagian dari kegiatan masyarakat sehari-hari, sekaligus membantu mempromosikan MRT bagi masyarakat umum. Nah, yang kedua adalah uang rupiah menjadi paling kuat. Nah, pada pertemuan itu, dampak positifnya menurut berita yang saya baca, pada hari Senin tanggal 15
Juli 2019 rupiah menjadi mata uang paling kuat di Asia pada Selasa. Nah, pada tanggal 9 Juli 2019 rupiah semakin menjadi mata uang terlemah, sempat menjadi mata uang terlemah kedua di Asia. Nah, itu menjadikan dampak positif bagi kita. Selanjutnya, hal baik yang dibicarakan Bapak Presiden Jokowi dan Prabowo adalah yang pertama, Bapak Prabowo mengucapkan selamat kepada Jokowi yang telah ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum. Prabowo mengatakan ia memang sengaja ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Jokowi langsung. Dia tidak ingin mengucapkan melalui perantara. Jadi dia ingin mengucapkan hal selamat kepada Bapak Jokowi secara langsung dan itu adalah momennya. Yang kedua, pertemuan itu sekaligus menegaskan tidak ada lagi mendukung calon presiden dan wakil presiden. Bapak Jokowi berkata, saya berharap sebagai pendukung melakukan hal sama. Tidak ada lagi 01, tidak ada lagi 02. Tidak ada lagi yang namanya cebong dan tidak ada lagi namanya kampret. Yang ada satu, yaitu Garuda Pancasila. Nah, di sini saya mengambil kesimpulan adalah Bapak Jokowi tidak ingin adanya perpecahan di kedua belah pihak. Artinya tidak ada lagi yang mendukung Jokowi, tidak ada lagi yang mendukung Bapak Prabowo. Di sini Pak Jokowi ingin adanya masyarakat atau warga negara Indonesia bersatu, bergabung untuk membentuk suatu negara yang kuat dan satu untuk Garuda Pancasila. Nah, di sini juga Bapak Presiden Jokowi memerlukan persatuan dan pembangunan. Nah, makanya di situ Prabowo juga menegaskan tidak ada rival antara pendukung usai pertemuan kedua ini. Jadi Bapak Prabowo tidak akan atau tidak ingin menjadi musuh dari Pak Jokowi. Nah, setelah pertemuan itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung memastikan bahwa pertemuan antara Presiden Bapak Jokowi dan Prabowo Subianto akan dilanjutkan atau dilakukan lagi pertemuan kedua, tapi beliau tidak memastikan kapan pertemuan itu akan dilaksanakan, tetapi beliau menjamin pasti akan ada pertemuan itu. Nah, sekian hasil dari komentar atau menanggapi video ini. Hanya ini saja yang dapat saya ungkapkan. Saya mohon maaf jika ada salah kata, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi dan terima kasih.